Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken malih ngaji kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun utawi iki kono fasal siji. Fistikmali alat siwaki ing dalem amrih gunakake alat siwak. Fasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Siwak itu secara bahasa adalah adalku wa alatuh. Seperti yang disebutkan dalam kitab bajurinya, yang namanya siwak secara bahasa adalah adalku wa alatuh, menggosok dan alatnya menggosok. Kalau secara syariat, siwak itu apa? Istimalu autin wa nahwihi fil asnan wa ma haulaha. Namanya siwak secara syariat adalah menggunakan kayu dan sejenisnya pada gigi dan kanan kiri gigi, sekitar gigi, liidhabi tagiri, untuk menghilangkan perubahan mulut, perubahan bau mulut, wa nahwihi, dan sejenisnya dengan menggunakan niat. Dengan menggunakan niat ini siwak secara syariat. Wahwa, kita lanjutkan. Wahwa utawi siwak iku min sunanil wudu, setengah saking pira-pira sunai wudu. Siwak itu merupakan sebagian dari sunah-sunahnya wudu. Baik sunah wudu yang dikerjakan di luar wudu, seperti yang diungkapkan oleh Imam Romli, sehingga butuh niat tersendiri, atau sunah wudu yang berada dalam wudu, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar, sehingga tidak butuh niat karena sudah tercangkup oleh niat wudu. Maka semuanya dua pendapat ini merupakan sama-sama keduanya sunah wudu, baik yang di luar ataupun yang di dalam. Seperti yang di dalam syarah bajurinya, wahwa min sunanil wudu'i al fi'liyati al khorijati anhu, yang dikerjakan di luar dari wudu. Artinya siwak ini dikerjakan di luar wudu menurut Imam Romli. Karena apa? Kalau menurut Imam Romli, siwak ini dikerjakan sebelum membasuh kedua telapak tangan. Padahal telapak tangan ini merupakan pekerjaan pertama sendiri di dalam wudu. Fayataju ila niatin li anau sabikun ala niatil wudu. Maka butuh, siwak ini butuh terhadap niat. Karena apa? Dia mendahului dari niat wudu. Falam tusamilhu. Maka yang namanya niat wudu ini tidak mampu mencakup terhadap niat siwak, karena dia dikerjakan lebih dahulu dibanding wudunya, niat wudunya. Atau kita mengikuti pendapat dari Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa siwak itu berada di dalam wudu. Karena apa? Kalau menurut Ibnu Hajar bahwa siwakan ini dikerjakan setelah membasuh kedua telapak tangan. Maka kalau sudah semacam itu tidak perlu niat siwak karena sudah tercangkup di dalam niat wudu. Kalau kita perhatikan lebih seksama, maka dikatakan pendapat yang utama adalah pendapat yang awal. Berarti pendapatnya Imam Romli. Sehingga kalau sudah pendapat yang muktamad adalah yang awal, wa alaiki fasiwaku awalu sunanil wudu al fi'liyati al khorijati anhu. Siwak merupakan awal kesunahan wudu yang dikerjakan di luar wudu. Kalau membasuh kedua telapak tangan ini juga merupakan awal sunah wudu, namun yang dikerjakan di dalam wudu. Kalau menurut pendapat Imam Romli yang dikatakan tadi muktamad. Kalau bismillah ini juga awal wudu, tapi yang sebangsa qauliyah, bukan pekerjaan, yang berada di dalam wudu. Adapun dzikir-dzikir yang sudah masyhur setelah wudu, ini merupakan awal sunnah yang dikerjakan di luar wudu. Maka tidak ada pertentangan antara bismillah dengan dzikir-dzikir yang sudah masyhur. Itu tadi pertentangan antara dua pendapat guru besar Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Pertentangan di antara dua syekh, yakni Syekh Romli dan Syekh Ibnu Hajar, yang pada intinya bahwa kedua-duanya ini merupakan kesunahan wudu, baik siwak yang dikerjakan sebelum membasuh kedua telapak tangan ataupun siwakan yang dikerjakan setelah membasuh telapak tangan. Ini merupakan semuanya masuk dalam kategori kesunahan wudu. Kita lanjutkan, wayu telakulan dan ucapake apa asiwaku siwak etun halih malih alama ing atase perkara yustaku kang den gawe siwakan apa bima.
nyatane min arokin sanging kayu arok wanah wilan sepadane kayu arok. Kata siwak ya, ini juga diungkapkan terhadap perkara yang digunakan untuk siwakan, yakni dari kayu arok dan semacamnya. Sejenis dari kayu arok ini adalah pokok kulu khosinin tohirin yuzilul kolha, setiap perkara yang kasar, yang suci, yang bisa menghilangkan warna kuning gigi. Walaupun toh dengan menggunakan kain ataupun dengan menggunakan jari orang lain yang kasar, yang masih bertemu dengan orangnya, artinya belum terputus dari orang hidup dan dengan izinnya. Ada beberapa koid ya, kita kalau mau menggunakan jari orang lain untuk bersiwak ini boleh, kita menggunakan jari orang lain untuk siwakan ini boleh dan mendapatkan kesunahan, tapi syaratnya satu, harus kasar, kemudian jari itu masih berada pada orang tersebut, artinya tidak terputus, dan orang yang kita pakai tangannya untuk jarinya untuk bersiwak adalah masih hidup dan dengan izinnya. Berarti ada 4 syarat ya, harus kasar, bertemu, hidup, dan dengan izinnya. Berbeda kalau kalau kita siwakan dengan menggunakan jari kita sendiri. Walaupun toh kasar, menurut kaul yang muktamad, ini hukumnya tidak mencukupi karena bagian dari tubuh manusia ini tidak bisa dikatakan sebagai alat siwak. Dan dikecualikan pula dengan jari orang lain yang kasar adalah jari orang lain yang tidak kasar. Kalau kita memakai jari orang lain dan lembut, maka itu tidak cukup. Karena esensi daripada siwakan itu kan menghilangkan warna kuning gigi ya. Maka itu tidak ada fungsinya kalau kita menggunakan jari orang lain yang tidak kasar. Dikecualikan dari yang masih bertemu adalah jari yang telah terputus dari orangnya. Ini tidak boleh kita gunakan untuk siwakan karena tuntutan dari anggota tubuh manusia yang sudah terlepas ini hukumnya harus dikuburkan. Maka dalam bab akhir nanti, di bab akhir dalam Fathul Qorib yang dijelaskan dalam syarah-syarahnya, termasuk yang harus dikuburkan itu rambut ketika dicukur. Rambut ini matlubnya yang dituntut dari kita adalah mengubur rambut tersebut, sama seperti jari ini tadi. Maka tidak cukup untuk digunakan untuk bersiwak. Wa kadzalika idza kanat min mayyitin. Terus begitu pula tidak mencukupi apabila kita bersiwak dengan menggunakan jari yang masih bertemu tapi dari mayit. Ini juga tidak cukup ya. Sekarang yang qaid yang terakhir adalah dengan izinnya. Bagaimana kalau kita siwakan dengan jari orang lain tapi tanpa izin? Wa idza kanat min ghairi idnihi haruma ma'al ijza. Kalau kita menggunakan jari orang lain tanpa izin maka hukumnya haram tapi mencukupi. Inda ada miridahu, tatkala kita tidak mengetahui kerelaan dari orang yang memiliki jari tersebut. Kita lanjutkan. Itu pengertian dari wanahwihi ya. Jadi siwak ini juga diungkapkan terhadap alat-alat yang digunakan untuk siwakan dari kayu arok dan sejenisnya. Sejenisnya adalah setiap perkara yang kasar yang mampu menghilangkan warna kuning gigi ya. Kita lanjutkan. Wasiwaku utawi siwak iku mustahabun kang den sunahake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Wala yukrahulan ora den makruhake apa siwak tanzian klan makruh tanzih ila ba'da zawali angin ing dalam sakwise lingsire sengenge li shaimi ketuwe wong kang poso. Siwak itu hukumnya disunahkan fi kulli halin di setiap keadaan. Seperti duduk, berdiri, duduk, tidur miring dan selainnya. Li'anal hal, kata-kata di setiap keadaan. Li'anal hal ma'alaihil insanu min khairin aw syarin. Namanya keadaan, setiap keadaan itu berarti yang mencakup keadaan yang baik dan keadaan yang buruk, keadaan apapun. Tidak dimakruhkan secara makruh tanzih, makruh murni tanpa ada hukum haramnya, kecuali bagi seseorang, kecuali setelah bergesernya matahari bagi seorang yang berpuasa. Berbeda kalau orangnya itu puasa. Berbeda ketika orang itu puasa, baik itu puasanya sunnah ataupun wajib, maka ketika dia bersiwak setelah
duhur lah, bisa kita katakan duhur setelah matahari bergeser, maka hukumnya menjadi makruh, tidak sunnah lagi tapi menjadi makruh. Kenapa makruh? Karena bisa menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa yang sunnah kita pertahankan. Sunnah kita pertahankan. Jadi bau mulut puasa itu lebih harum daripada minyak misik menurut Allah. Jadi itu perlu dipertahankan. Bau mulut yang semacam itu bagi orang puasa perlu dipertahankan. Nah, kalau kita siwaki maka bau mulut itu akan hilang dan ini hukumnya menjadi makruh. Ini beda ketika umpama habis sholat subuh kemudian dia tidur sampai duhur, ya maka hukumnya tidak makruh karena otomatis bau mulut itu bukan berasal dari baunya puasa tapi karena bau tidur tadi itu. Maka dijelaskan di dalam kitab bajurinya ya di sini. Naam intaghayyara alfamu binahwi aklin nasian. Benar hukumnya makruh tadi seperti tadi. Ketika ada bau mulut ini berubah dengan sebab dia makan lupa ataupun tidur, lam yukroh hinaidin. Maka hukumnya tidak makruh untuk melakukan siwakan. Li'anahu laisa min asari shaumi. Karena dengan demikian itu perubahan bau mulut itu bukan sebab bau yang disebabkan puasa, tapi bau yang disebabkan sampai tidur tadi atau makan tadi. Maka tidak masalah. Kita lanjutkan. Fardon iku fardu au naflan utawa sunnah. Baik puasanya itu adalah puasa fardu ataupun puasa sunnah. Artinya bersiwak ketika setelah bergesernya matahari bagi orang yang berpuasa fardu ataupun sunnah ini hukumnya sama-sama makruhnya. Watazululan dadi ilang apa al karohatu sifat makruh bi ghurubi syamsi kelawan surubi srengenge. Sifat kemakruhan ini hukumnya hilang dengan sebab tenggelamnya matahari. Begitu pula bil mauti dengan sebab mati. Li'anahu al-ana laisa bisaimin, karena ketika ada orang yang berpuasa kemudian dia meninggal maka statusnya sudah tidak lagi dikatakan orang yang berpuasa. Sehingga kemakruhan untuk bersiwak ini juga akan hilang. Ini adalah pendapat dari Syekh At-Tuhi. Wa qala ghairuhu. Sedangkan pendapat ulama yang lain mengatakan la tazulu bil maut. Sifat kemakruhan ini tidak akan hilang dengan sebab kematian. Bal qiyasu dami syahid. Bahkan kalau kita melihat pengkiasan darahnya orang yang mati syahid, ini justru hukumnya adalah haram. Wabihi qala ar-Ramli, dan ini adalah pendapat dari Imam Ramli. Wahtaro lan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing ora anane makruh mutlakon kelawan mutlak. Sedangkan Imam Nawawi sendiri di dalam permasalahan ini memilih untuk tidak adanya sifat makruh secara mutlak. Karena menurut beliau dari dalil yang ada ini lam yusorih fihi bil karohah, tidak secara tegas mengatakan hukumnya adalah makruh. Wa huwa utawi siwak ai siwaku tegese siwak fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asadu luwih banget apane istihbaban oleh den sunahake min ghairi saking sakliyane salasa. Siwak di 3 tempat ini lebih disunahkan dibanding daripada yang lainnya, dibanding dari 3 tempat selainnya. Apa saja 3 tempat itu? Ahaduha utawi salah siji salasah iku indata ghayril fami ing dalam nalikane owahe tutuk min azmin sanging arai azm. Yang pertama, salah satu dari 3 tempat tersebut adalah ketika berubahnya mulut. Berubahnya mulut ini bisa jadi perubahan warna air liurnya ataupun dari baunya.
Wa ufhima qauluhu inda taghayyuril fami anahu yusanul li taghayyuril fami walau liman la sinna lahu wa wa kadalika. Bahkan perubahan mulut baik dari warna atau baunya ini mencakup terhadap orang yang tidak memiliki gigi. Artinya bagaimana orang yang tidak memiliki gigi ini juga bisa terjadi perubahan mulut. Perubahan baunya ini juga bisa terjadi sehingga hukumnya tetap disunahkan bagi orang yang tidak memiliki gigi untuk melakukan siwakan. Perubahan mulut dari azem. Apa itu azem? Wakilan dan ucapake apa huwa utawi azem iku sukutun meneng tawilun kang suwi. Ada dikatakan bahwa azem itu adalah diam yang lama. Wakilan dan ucapake apa huwa utawi azem iku tarkul akli ninggal mangan. Ada dikatakan bahwa namanya azem itu adalah meninggalkan makan. Artinya ketika seseorang itu lama diam ataupun tidak makan, maka ini adalah penyebab dari perubahan mulut sehingga sangat disunahkan untuk namanya bersiwak. Wa ghorihi lan sakliyane azem. Perubahan mulut itu ternyata tidak hanya dari azem saja, yang artinya tadi diam lama atau tidak makan, tapi juga bisa disebabkan oleh selainnya azem tadi. Wa inama kolang mestine ngucap sapa kiai musonef rupani wa ghairihi lias mula supaya mengku apa ghairihi iki taghayyurul fami ing owahe tutuk bi ghairi azmin kelawan tanpa azm. Ungkapan wa ghairihi ini diungkapkan oleh kiai musonef tujuannya agar mencakup perubahan mulut sebab selain azm. Contohnya apa selain azm? Kaakli dirihin kaya mangan perkara kang duweni ambu karihin kang den sengiti. Minsumin saking bawang wabasolin lan brambang. Seperti halnya memakan makanan yang berbau tidak sedap. Ini juga dalam kategori perubahan mulut. Artinya juga sangat disunahkan untuk melakukan siwakan. Wa ghairihi malan sakliyane saum wal basol. Dan selain dari keduanya, artinya pokok setiap perkara yang memiliki bau yang tidak sedap kemudian dimakan, maka hukumnya sunnah untuk melaksanakan siwakan. Bahkan sangat dikuatkan untuk siwakan. Tujuannya apa? Khosyatan ida al-adamiyin awil malaikah. Karena ditakutkan bau mulut tersebut akan menyakiti terhadap sesama manusia ataupun menyakiti terhadap malaikat. Kita lanjutkan. Wasani utai kang kaping pindho iku indal kiame ing dalem nalikani tangi ail istiqodah tegese tangi. Minanaumi saking turu. Yang kedua yang sangat disunahkan adalah ketika kita bangun dari tidur. Wa ilam yasul apa taghayyurun walaupun toh tidak terjadi perubahan mulut. Ketika ada orang tidur bangun belum tentu mulutnya bau. Walaupun tidak bau tetap disunahkan untuk melakukan siwakan. Bahkan hukumnya sangat dianjurkan. Li'anahu madon natuhu karena kenapa kalau bangun tidur tidak bau tetap sangat dianjurkan karena namanya tidur ini merupakan madonah praduga terjadinya bau mulut. 5 fihi minasukuti wa tarakil akli. Karena yang namanya tidur sudah kita maklumi, orang tidur pasti diam dan orang tidur pasti tidak makan. Wa adami sur'ati khurujil anfas dan karena tidak lambatnya keluarnya nafas ya. Karena lambatnya keluarnya nafas. Walidhalika karena sallallahu alaihi wasallam idaqoma minan naumi yahusu fahu bisiwak. Oleh karenanya Kanjeng Nabi itu kalau bangun tidur pasti menggosok mulutnya dengan menggunakan kayu siwak tadi.
Wasali seutai kang kaping telu iku indal kiami ing dalem nalikane tangi. Indal kiami ing dalem nalikane ngadeg, kalau ini ngadeg berarti. Iku indal kiami ing dalem nalikane ngadeg ila sholati maring sholat fardhon iku fardu au naflan utawa sunah. Nomor 3, yang sangat dianjurkan melakukan siwakan adalah ketika bangkit menuju sholat, baik itu sholatnya fardu ataupun sunnah. Ai iradati fi'liha, maksudnya ketika akan melaksanakan sholat. Walau min qu'udin, walaupun sholatnya dalam keadaan duduk. Wa intakororot, walaupun sholatnya berulang kali. Walau sholat janazatin, walaupun sholat jenazah. Semisal dengan sholat adalah tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Terus kemudian fa'in ahroma bisolati qoblahu lam yaf'alhu indal alamah al-khotib. Ketika seseorang itu sudah melakukan takbiratul ihram sholat sebelum melakukan siwakan, maka orang tersebut tidak disunahkan melakukan siwakan di dalam sholat menurut al-alamah al-khotib. Tapi disunahkan wa yusanu bi afalin khafifah inda Ramli. Tapi kalau menurut Imam Ramli, ketika dia sudah takbiratul ihram dan belum bersiwakan, maka boleh dikerjakan dalam sholat tapi dengan menggunakan gerakan yang ringan. Ini perbedaan antara Imam Khatib dengan Imam Amr Ramli. Saya ulangi yang nomor 3, bahwa yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika akan melaksanakan sholat, baik fardu ataupun sunnah. Ini sudah ada hadisnya ya. Ro'atani bisiwakin khairun min sab'ina ro'atan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak ini lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Tapi ini bukan berarti ada orang yang sholat sendiri dengan siwakan ini lebih baik daripada sholat jamaah tanpa siwakan. Tidak seperti itu. Wa ingkana darjatuha sab'an wa isrina au khamsan wa isrina. Walaupun toh derajat sholat, derajat itu kan kalau kita lihat daripada tafsirannya, derajat itu ya sholat. Jadi sholat jamaah itu mengungguli 27 sholatan seperti itu. Nah padahal siwak 2 rakaat dengan siwak ini lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini seolah-olah orang yang sholat sendiri dengan siwakan ini bisa mengungguli sholat jamaah yang pahalanya hanya 27 sholatan seperti itu. Tapi tidak semacam itu, karena sudah ada hadis yang jelas bahwa sholat berjamaah ini mengungguli daripada sholat sendiri. Dan sholat jamaah ini kan tidak ada kejelasan bahwa sholat jamaah ini dengan siwakan, kan tidak. Artinya sholat sendiri dengan siwakan ini tetap tidak bisa mengungguli sholat jamaah walaupun tidak bersiwak. Yang intinya begini, intinya bahwa sholat 2 rakaat dengan siwakan, sholatnya sendiri ini tetap tidak bisa mengungguli terhadap sholat berjamaah. Kita lanjutkan. Waya ta'akadu lan dadi kukuh apa siwak aiton halih malih fi ghairi salasati ing dalam sakliyane telu almadkurati kang den tutur. Mima nyatane saking perkara wa kang utaima iku matkurun kang den tutur fil mutawalati ing dalam kitab kang den jembarake keterangane. Dan sangat dianjurkan pula untuk melaksanakan siwak di selain 3 tempat yang telah disebutkan, yakni dari hal-hal yang dijelaskan dalam kitab yang diperluas keterangannya. Contohnya kaki ro'atil Quran, seperti membaca Al-Quran, wasfirul asnan, dan menjadi kuningnya gigi. Ini juga hukumnya sama, sangat dianjurkan melaksanakan yang namanya siwak. Wa yusamnulan den sunahake apa ayan ya yen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwak asunata ing sunah. Ketika kita akan melaksanakan siwakan ini, kalau ingin mendapatkan pahala maka harus berniat
untuk melaksanakan siwak. Kalau tidak ada niat, maka hukumnya tidak akan mendapatkan pahala kecuali dia berada pada ibadah yang lain. Niatnya bagaimana? Bi ayakula nawaitu sunatal istiak. Saya berniat kesunahan bersiwak. Walau istaka, falau istaka ittifaqon min ghairi niyatin lam tahsulis sunatu fala sawabalahu. Maka kalau ada orang itu melakukan siwakan tanpa niat, maka dia tidak akan mendapatkan kesunahan dan tidak akan mendapatkan pahala. Tapi wa mahalu dzalika malam yakun fi dhamni ibadatin. Selama siwak yang dikerjakan ini tidak berada pada ibadah yang lain. Ka'an waqa'a ba'da niyatil wudu'i au ba'dal ikhram bi sholat ala maqalahu al-alamah ramli wa illa fala yahtaju li niyatin li ananiya tama waqa'a fihi samalatu. Selama siwak yang dikerjakan ini tidak berada pada ibadah yang lain, seperti siwak itu dikerjakan setelah niat wudu, setelah niat berwudu terus dia melakukan siwakan, maka walaupun tanpa niat ini sudah mendapatkan pahala karena dia berada pada ibadah yang lain. Atau setelah takbiratul ihram sholat kemudian dia bersiwakan menggunakan gerakan yang ringan menurut Imam Romli, ini hukumnya tanpa niat pun sudah mendapatkan pahala. Wa ayas takalan yen to siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Qaluhu wa ayas taka biyaminihi disunahkan untuk bersiwakan dengan menggunakan tangan kanannya. Li anha li takrimah karena untuk memuliakan ya. Karena untuk memuliakan walaisat mubasaratan lil qadar, dan ini tangan ini kan tidak menyentuh terhadap kotoran. Wa bihada faroko al istinjaa wa nahwahu. Dengan ini akan membedakan dengan istinja dan semisalnya. Kalau istinja kan menggunakan tangan kiri karena dia langsung mubasaroh, langsung bertemu dengan kotorannya, maka dia menggunakan tangan kiri. Kalau siwak walaupun dia menghilangkan kotoran tapi tidak bertemu secara langsung. Tidak bertemu secara langsung. Wayab da'alan ngawiti sapa wong bil janibi kelawan ara-ara al-aimani kang tengen min fami saking tutuke wong, dan disunahkan seseorang itu mengawali dengan bagian kanan dari mulutnya. Wa ayyumirrahu lan yento nglakokake sapa wong ing siwak ala sakfi halqihi ing atase payon gorokane wong imroron kelawan nglakokake latifan kang lembut. Dan disunahkan bagi seorang yang bersiwak untuk menjalankan alat siwak tersebut pada langit-langit tenggorokannya dengan halus. Wa ala akarosi adrosihi lan ing atase pira-pira untu bame wong. Dan disunahkan pula untuk menjalankan alat siwak itu pada bagian gigi-gigi geraham orang tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan disunahkan ketika kita melakukan siwakan untuk berdoa, Allahumma bayyid bihi asnani wasudda bihi lisati wasabit bihi lihati wabarik li fihi ya arhamar rahimin. Silahkan dihafalkan kemudian dipraktekkan walaupun toh seumur hidup satu kali. Kemudian untuk selanjutnya adalah bab furudul wudu. Insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.